Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita nggak mau lagi pembacaannya, namun khusus untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita hari ini mau baca-baca lagi tentang sebuah tema, yaitu akhirnya dia mengakui dia yang bersalah, bukan kamu. Akhirnya dia mengakui dialah yang bersalah ya teman-teman. Sora akan ingetin lagi juga bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate. Kalau ada yang nggak cocok, santai aja, karena masih ada video-video lain yang bisa kamu tonton, mungkin lebih cocok sama kamu ya. Atau kamu bisa personal reading kalau kamu mau di Instagram Sora @sora_tarot untuk yang mau ya. Kita lihat dulu teman-teman di sini. Kita mau baca tentang sebuah tema yang tadi Sora bilang ya. Akhirnya dia mengakui dia yang bersalah ya teman-teman. Kita lihat dulu ada energi apa dalam hubungan ini. Nah, single saat ini adalah situasinya mungkin banget kamu berdealing dengan orang yang single, atau kamunya single, atau kalian sama-sama single, atau sekarang memang sudah saling single alias mungkin sudah putus atau udahan ya, ataupun masih sama-sama, mungkin ada yang menggantung, ataupun sama-sama tapi rasanya seperti single ya, walaupun ada pasangan tapi kok rasanya seperti sendiri ya, nggak jauh beda dengan single ya, itu juga sangat mungkin ya. Dan di sini ada seseorang yang jelas-jelas di sini itu malu dan tidak punya muka, tidak punya keberanian untuk menghadapi kamu ya. Malu, tidak berani, mungkin tidak berani menampakkan mukanya sama kamu, memulai komunikasi lagi sama kamu ya. Karena di sini ada situasi yang dia itu malu ya, malu gitu loh, malu, nggak berani, takut gitu ya, apapun lah kamu menyebutnya. Mungkin atas apa yang sebenarnya telah terjadi di antara kalian, perilakunya dia ke kamu, perkataan dia ke kamu dan sebagainya ya. Dan di sini teman-teman ada energi dari loss. Nah, kenapa dia salah satunya dia malu, nggak berani ngadepin kamu ya? Di sini sebenarnya adalah ada energi dari seseorang yang udah ghosting kamu, udah menghilang dari kamu. Mungkin dia juga yang ngeblok kamu, dia juga yang mutusin relationship sama kamu ya. Di sini mungkin banget ada yang di ghosting, di blocking, hilang deh, pokoknya ngilang aja gitu ya. Tapi sekarang dia juga yang dalam situasi gak berani untuk ngadepin kamu lagi gitu ya teman-teman. Gak berani ngadepin kamu, tapi dia itu banyak mendapatkan pertanda ya, yang mungkin ya pertanda-pertanda tersebut melalui alam semesta ya, dan apapun modelan pertandanya ya, mungkin dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia mimpikan gitu ya. Itu adalah sesuatu yang kita sebut sebagai pertanda. Nah, pertanda-pertanda disinilah yang semakin mungkin sekali menunjukkan dia tuh kenyataan bahwa sebenarnya yang salah tuh dalam situasi ini tuh sebenarnya siapa? Dia, itu satu ya. Kedua, teman-teman, mungkin sekali ini adalah pertanda dia itu sebenarnya ngerasa dia itu salah dengan telah memperlakukan kamu dengan tidak adil ya. Jadi kan ada mungkin yang di sini ya victim mentality lah, atau memutarbalikan lah, atau apapun itu ya. Dua. Lalu yang ketiga, bisa saja pertanda ini adalah sesuatu simbolisme tentang dia terhubung sama kamu, dia kepikiran sama kamu, atau sesuatu yang mengarah ke kamu. Jadi kemungkinan besar di 3 area tadi ya teman-teman. Orang ini mungkin saja bekerja dengan yang berhubungan dengan hukum ya, mungkin notaris lah, atau hukum lah gitu ya, pengacara lah, atau dia memang sedang dalam urusan yang berhubungan dengan urusan hukum ya. Mungkin ada sesuatu yang sedang dia urus ya, entah itu pajak lah, entah urusan hukum lainnya ya teman-teman. Nah, di sini memang kalau yang Sora lihat ada situasi di mana mungkin sekali dia melanggar ya, kalau yang Sora lihat apa yang sudah menjadi kesepakatan kalian bersama. Kalian punya satu kesepakatan, mungkin di sana harus ada kompromi, tapi dia yang mungkin mengkhianati dalam tanda kutip kesepakatan itu ya teman-teman. Oke. Dan
Kalau Sora lihat, semakin dia itu menjauh dari kamu, semakin dia takut ngadapin kamu, semakin dia itu punya perasaan ngerasa bersalah, itu satu. Yang kedua adalah justru semakin kangen sama kamu, ya, kepingin ketemu kamu, ya, ada hasrat di sana yang susah untuk dia abaikan, teman-teman. Nah, sementara orang ini juga masih berjuang dengan situasi finansial dia yang mungkin kurang baik ya. Jadi masih sedang berputar dan berkutat dengan situasi finansial dan sedang berjuang. Nah, tapi di sini memang ada energi dari dia tidak bisa menjelaskan kenapa ada energi seperti dia itu merasa tertarik sama kamu atau merasa ditarik sama kamu. Jadi di sini ada energi di mana kalian itu terhubung dan terkoneksi ya. Jadi mau menjauh tuh susah gitu. Kayak selalu keingetan, selalu tertarik energinya ke arah kamu ya. Salah satunya karena memang ada, selain ada perasaan terhubung, di sini memang ada energi yang sebenarnya dari kamu tuh ada energi ketulusan, ada energi kenyamanan, ada energi kelembutan ya, teman-teman di sini. Kayak gitu ya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita lihat dulu ya, kamu berdealing dengan siapa ya. Yang pertama, kamu berdealing dengan seseorang yang memang banyak sekali berkonflik dengan kamu. Dan ketika dia berkonflik, yang tadi Sora udah bilang, nggak mau kalah orangnya, tipenya nggak mau kalah, nggak mau ngalah, pendebat banget ya. Kalian tuh banyak hal-hal yang kalian nggak sepakat, perdebatan, keributan ya. Kalau Sora lihat di sini, orangnya juga dalam situasi finansial yang kurang baik ya. Jadi mungkin ada situasi di mana fluktuasi dalam hidupnya, ada perbaikan, ada kekurangan nanti di satu sisi ya. Dan orang ini seperti punya banyak pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan yang sedang dia jalankan ya. Kalau Sora lihat, ada situasi naik turun di dalam hidupnya dia, khususnya faktor finansial. Nah, orang ini sedang mengalami situasi yang dia tahu, suka nggak suka, mau nggak mau, dia harus ada yang namanya perubahan ya. Orang ini sangat mungkin banget sedang dalam poin terbawah di dalam hidupnya, sehingga tidak ada lagi cara lain dan tidak ada lagi metode lain selain dia harus menghadapi dan menjalankan dan melakukan perubahan sama hidupnya dia. Jadi yang sedang situasinya serba mentok gitu ya teman-teman. Nah, orang ini tuh benar-benar perhitungan banget untuk segala sesuatu. Dalam ekstrimnya dia bisa saja pelit ya teman-teman. Tapi orang ini tuh terlalu banyak pertimbangan banget ya. Pertimbangan ini itunya banyak ya. Orang ini juga mungkin sedang berusaha mengevaluasi hidupnya. Nah makanya ketika ada evaluasi itu dia bisa merasakan perasaan yang tadi ya, bahwa ternyata kamu yang salah. Orang ini itu orang yang single player banget, dia pengen menjadi yang terutama dan satu-satunya ya. Orangnya juga seseorang yang dominan, seseorang yang juga di sini kalau Sora lihat dia tuh sebenarnya multitasking loh orangnya. Dia bisa banyak hal ya, dia bisa ini, dia bisa itu gitu ya. Sehingga sebenarnya dia itu punya banyak pengetahuan ya. Sekarang kita mau lihat dulu energi lanjutannya, ada situasi seperti apa yang sehingga ya akhirnya dia mengakui kalau dia yang salah teman-teman di sini ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini itu kayak situasinya mungkin banget berbeda kota atau berbeda negara atau berbeda tempat sama kamu. Jadi di sini memang ada situasi LDR ya, yang mana dia sangat merindukan pertemuan secara fisik sama kamu teman-teman ya. Nah, salah satunya apa yang menjadi isu ya, bahwa sebenarnya dia yang salah ya teman-teman. Artinya sebenarnya mungkin kalian ada perdebatan tentang hal-hal yang dia sembunyikan, tidak jujur gitu ya. Sebenarnya kecurigaan kamu atau dalam tanda kutip apa yang dijadikan perdebatan atau apa yang kamu tuduhkan itu sebenarnya memang betul ya. Ada sesuatu yang dia sembunyikan gitu ya soal dirinya. Mungkin ada rahasia soal personalitinya, kehidupannya yang nggak dia ungkap sama kamu. Atau di sini kalau Sora lihat ada sesuatu yang dia umpetin di sosial media dia ya. Mungkin kamu ngerasa kayak, kok kamu kenapa ya? Kok aku nggak boleh ngecek sosmed kamu misalnya? Kenapa handphone kamu harus selalu dipegangin gitu ya? Dia nggak kasih kamu otak-atik handphonenya. Atau ada sesuatu yang kamu curiga kayaknya mungkin
mungkin dia ada ini itu di internet gitu ya. Nah, itu sebenarnya benar ya. Yang kedua, teman-teman. Nah, sebenarnya di sini juga ada lust ya. Artinya orang ini sebenarnya punya hawa nafsu ya. Jadi mungkin banget teman-teman di sini dia itu ada flirting mungkin di sosial media, atau ada dia itu third party situation yang sudah melibatkan hawa nafsu gitu ya, di sana lasting gitu ya. Yang ternyata tidak diakui, enggak kok, aku nggak ada apa-apa sama si Ina ini itu gitu ya. Ternyata bener gitu loh ya, kalau di sana dia itu ada yang namanya mungkin adegan 18 tahun ke atas, atau ada adegan romansa gitu ya, apapun itu, intinya yang melibatkan hasrat dengan orang lain ya teman-teman. Dan di sini ya, karena kenapa? Setiap kali ditanya, setiap kali diinterogasi dalam tanda kutip itu selalu ngindar gitu ya, susah untuk diajak ngomong. Kalau memang nggak ada apa-apa kan, kenapa harus menghindar gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini jelas kayak memang ada sesuatu yang dia sembunyikan, yang dia tidak ingin kamu tahu gitu ya, dia hiding it itu teman-teman ya. Bahwa di sini ternyata mungkin ada romantic partner yang lain ya. Tadi sudah bilang ada third party situation, tapi tidak merubah kenyataan kalau ternyata dia merasakan kamu adalah soulmate dia, kamu adalah belahan jiwanya ya. Dia masih kepikiran terus sama kamu di sini kalau yang Sora lihat gitu loh. Jadi orang ini tuh ada mungkin punya teman tapi mesra lah gitu ya, tuh kan. Dirty little secret love affair. Nah, ini jelas gitu ya. Mungkin kamu udah curigain tapi dia nggak mau ngaku gitu ya. Jadi di sini memang ada ego juga, ada hal yang dia tutup-tutupin, ada manipulasi, kebohongan gitu ya, teman-teman. Tuh. Denial kan? Nah, apa yang sebenarnya mungkin sudah ada bukti atau sudah jelas di depan mata, tapi dia itu nggak mau, denial. Ah, kamu melebih-lebihkan, ah kamu curigaan, ah kamu apa, pokoknya ngeles ya. ngelis gitu ya. Itu gitu ya. Jadi ini memang sebenarnya adalah sesuatu yang jelas dia sebenarnya yang salah ya, walaupun sekedar mungkin ya jajan-jajal lihat sana sini gitu ya. Dan di sini juga ada teman-teman kayak ada situasi dia itu yang sebenarnya nggak stabil ya. Tapi ketika dia mungkin nggak stabil itu, dia bisa saja memutarbalikkan seolah-olah kamu yang tidak stabil ya. Itu bisa saja ya teman-teman tuh. Jadi sebenarnya ada ini bermula semuanya awalnya dari sosmed teman-teman. Tapi semakin kamu lihat, semakin kamu investigasi, kayaknya ada sesuatu yang mencurigakan. Tuh, hubungan terlarang, hubungan yang semestinya nggak boleh gitu ya. Tapi hubungan kalian itu sebenarnya secara telepati itu, kalian itu sangat-sangat terhubung, terkoneksi. Jadi sebenarnya dia kangen kamu, kamu pun bisa merasakan dia kangen kamu, nyariin kamu teman-teman. Ya, dia berharap bisa ketemu lagi sama kamu gitu ya, berharap bisa ketemu sama kamu, bisa ngomong lagi sama kamu ya. Dia kayak seperti dalam tanda kutip ingin memohon, yuk kita cobalah, mungkin masih ada hal yang bisa kita perbaiki di sini ya. Jadi di sini juga ada energi yang kayak orang ini tersadar ya atas kesalahannya dia, tersadar memang terhadap semua kode-kode dan sebagainya tentang situasi yang ada, yang dia rasakan ya teman-teman, yang dia rasakan. Aku tahu aku penuh dengan masalah, tuh kan, dia sekarang menyadari yang bermasalah tuh siapa gitu ya. Tapi aku percaya kamu akan mampu menerima dan memahami. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh tahu yang bermasalah tuh dia, dan dia tahu juga kamu tuh punya energi yang selalu menerima, punya energi yang selalu bisa paham dia gitu teman-teman. Bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini? Di sini teman-teman, dia itu memang ada sisi yang dia ngerasa bahwa bersalah atas segala manipulasi, kebohongan, dan segala hal yang sudah terjadi sebelumnya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh ngerasa kamu salah satu sumber yang membuat dia itu menjadi lebih baik, menjadi seseorang yang kamu balance, kamu tuh energi penguatan buat dia, kamu energi support buat dia. Jadi di sini ada energi dimana kamu yang tahan sama egonya dia, kamu yang tahan sama sikapnya dia, gitu ya teman-teman. Aku dalam keadaan paling terpuruk dalam hidup. Aku kehilangan tenaga untuk bangkit dan optimis. Dan ketika dia sekarang mengalami poin terendah dalam hidupnya dia,
Dia sekarang semakin kehilangan tenaga karena tidak ada orang yang dukung dia, nggak ada orang yang bantu dia, nggak ada orang yang optimis buat dia, teman-teman. Ya, jadi di sini memang ketika dia makin terpuruk, semakin kuat juga dia mengingat kamu dan menyadari bahwa selama ini dia sudah denial sama kesalahannya dia. Aku ingin kamu bahagia, yang hidupnya lebih baik gitu ya. Dan dia ngerasa di satu sisi kayak mungkin aku memang tidak boleh kembali ke kamu sebenarnya gitu ya. Mungkin aku bukan buat kamu layak dapat yang terbaik. Aku yang telah memanfaatkan segala kebaikanmu layak menerima semua karma ini. Orang ini sedang jalanin karma, teman-teman. Ya, kesulitan-kesulitan yang dia hadapin, kita jangan ngomongin kesulitannya apa ya, areanya sangat luas. Atau gini deh, sekarang stres aja itu udah jadi karma tersendiri. Ya, sekarang tersiksa pun ya energinya kepingin kembali ke kamu. Ya, itu juga sudah jadi karma. Situasi ekonominya nggak bagus, itu juga sudah jadi karma. Tapi kita jangan mendoakan orang yang buruk-buruk. Ya, karena gimana pun juga namanya doa adalah hal yang positif ya. Aku belum berhenti mencintaimu, aku masih menunggu, aku masih berharap. Orang ini masih berharap, teman-teman. Mungkin ada celah, mungkin dia bisa masuk, mungkin kamu masih mau terima. Masih kuselipkan doa, semoga kesempatan itu masih bisa aku punya. Karena orang ini pun sebenarnya udah pesimis gitu. Aku masih punya kesempatan nggak ya gitu loh untuk bisa sama-sama sama kamu, karena ya kesalahannya cukup fatal, apalagi nggak mau ngakuin salah gitu loh, ngeles gitu ya. Terima kasih menjadi yang paling memahami, paling mencintai dan paling menghargai. Setelah dibandingkan dengan A, I, U, E, O gitu ya, akhirnya dia kan sekarang tahu yang paling paham dia siapa, paling cinta dia siapa, paling hargain dia itu siapa, dan yang terbaik itu sebenarnya siapa sih gitu ya. Soalnya jadi ingat lagu yang selalu lawas ya, malaikat juga tahu aku kan jadi juaranya gitu ya. Malaikat juga tahu juaranya siapa ya. Oke. Penyesalan itu menggerogoti di lubuk hati terdalam dan terpendam. Namun dia merasa apakah ini memang sudah terlambat untuk aku mengubahnya. Hanya satu yang pasti, aku berharap masih ada ruang untuk maaf ini. Jadi sebenarnya dia itu punya energi penyesalan, dia juga nggak yakin ya, mungkin dia sudah terlambat untuk bergerak ke kamu, tapi di sini juga ada energi masih berharap untuk ada kamu mau maafin dia. Masih terasa bibirmu di kecupku, hangat pelukmu di tubuhku. Jadi orang ini kangen juga sama kamu secara kontak fisik, teman-teman ya, pingin meluk, pingin nyium, pingin belai kamu gitu ya. Dan semua romansa itu seperti kuat banget, teman-teman, ada ya. Kerinduannya terlalu naik banget, membuncah gitu ya. Cuma dia nggak berani ngadepin kamu. Kan sudah udah ngomong nih, nggak berani ngadepin gitu loh ya. Jadi di sini energinya apa? Cuma berani stalking, ngamatin kamu dari jauh gitu ya. Karena itulah energi yang cuma dia bisa, teman-teman. Dan kalaupun dia ada yang lain, Naninu Neno, itu akhirnya cuma dijadikan sebuah keterpaksaan. Entah itu karena memang cuma pelarian, apakah dia cuma memang nggak bisa sendirian. Orang ini tuh pingin kembali ke kamu dan mengulang segala hal dan kebaikan dan yang manis ya, teman-teman. Tapi kalau Sora lihat di sini, kalian itu banyak yang ngumpet, kalian itu banyak yang hiding ya, bersembunyi gitu ya, nggak mau ngadepin orang ini. Karena kamu merasa bahwa punya karmic relationship sama orang ini gitu loh. Kita coba lihat ya, apakah mungkin kedepannya relationship ini masih bisa ada potensi bersama-sama meskipun banyak drama ini ya. Di sini ada Two of Wands, teman-teman. Ini adalah sebuah periode pertimbangan ya. Kamu pun menimbang dia, mau terima dia apa enggak, karena secara hasrat sebenarnya kamu masih ada hasrat juga sama dia, dia juga masih ada hasrat sama kamu. Tapi ini sudah ada energi di mana bingung ya, mau maju, mau balikan lagi atau mau udahan ya, teman-teman. Tapi di sini dari energi dia tuh punya energi perencanaan untuk ke kamu gitu ya. Cuman kalau Sora lihat banyak dari kalian itu yang nggak mau langsung terima gitu loh. Jadi kayak punya energi kayak nahan dulu gitu loh. Kayak ya udah aku coba lihat dulu kamu maunya gimana gitu ya. Karena di sini ada energi yang capek, lelah, mentoleransi orang ini. Mungkin juga kayak udah terlanjur ngerasa kayak
perasaannya dingin dan hampa ya teman-teman, gitu loh ya. Sehingga ini akan jadi situasi yang challenging kalau mau balik gitu ya. Kenapa? Karena ternyata kalian sudah tidak sama-sama menginginkan hal yang sama gitu ya. Di satu sisi kayak energi berjuang ya, dia harus berjuang dulu kalau dia mau kamu kembali teman-teman ya. Tuh, kamu sudah capek gitu ya, sudah terlalu banyak chaos, sudah terlanjur situasi dramatis gitu ya kalau yang Sora lihat. Nah, apalagi banyak dari kalian yang sudah berfokus terhadap pingin punya keluarga atau relationship yang sehat. Kita lihat ya, apakah kalau memang diberikan kesempatan atau sama-sama, apakah relationship ini masih bisa bagus. Teman-teman, memang banyak hal yang memang harus masih dipelajari, masih banyak hal yang harus ditelusuri ya teman-teman di sini. Di sini kalau Sora lihat memang ada energi intervensi dari situasi terlindungi teman-teman ya. Kalau Sora lihat di sini ada energi rekonsiliasi ya. Tapi memang ketika rekonsiliasi ini harus ada energi dari perubahan, dan energi memang harus berserah, dan memang juga harus ada energi penyertaan dari alam semesta gitu. Jadi artinya apa? Secara relationship, kalau relationship ini mau diperbaikin, gak cuma diperbaikin secara hubungan manusia, artinya harus ada energi spiritual yang menguat dan membaik di sana. Sora, apakah dia sudah cukup kuat dan siap untuk perubahan? Teman-teman, di sini adalah ada energi progres. Ya, sebentar. Artinya di sini ada progres teman-teman. Ya, tapi memang tidak bisa cuma dijalankan berdua. Ya, memang harus di sini ada proses secara spiritual. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini mau kok kalau diajak bicara untuk lebih banyak melibatkan energi alam semesta, energi secara spiritual gitu ya, keimanan dan sebagainya, supaya jauh lebih positif gitu ya. Sora terus kapan dong dia datang ke saya gitu ya, untuk yang menunggu-nunggu. Teman-teman, di sini kalau Sora lihat, orang ini itu masih ada sesuatu yang sedang dia perhatikan, dia amati dulu, masih ada hal yang juga sedang dia jadikan patokan personal, baru nanti dia bisa datang ke kamu. Kalau Sora di sini kayak dia mau lebih banyak merenung dulu, belajar dulu gitu ya dari kesalahan dia, dari apa yang sudah berlalu sebelum dia bergerak. Jadi kalau Sora lihat, dibilang cepat banget enggak ya, karena kalau Sora di sini memang lagi periode kontemplasi lebih banyak ya. Kalau lihat di sini enggak, harusnya dalam waktu paling cepat mungkin sekitar 2 sampai 4 bulan itu udah paling cepat ya. Karena kalau Sora di sini memang dia itu lebih banyak menilik kepada apa yang sudah berlalu. Jadi kayak nggak mau terlalu terburu-buru nih langsung AIWO gitu loh ya, ibaratnya seperti itu ya, karena kan semua manusia itu berproses dengan prosesnya masing-masing. Kita lihat dulu astrologi yang mungkin terungkap ya. Ada Libra ya, makanya banyak pertimbangan. Ada Virgo, ada Aquarius, ada Cancer, ada Aries, dan ada Taurus, serta juga ada Gemini. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, satu sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba untuk alfabet yang terungkap. Aduh, di mejaku nih dari kemarin ada semut, nggak tahu apa yang jatuh mungkin ya. Bentar, kita lihat dulu. Nah, alfabet yang terungkap kita susun dulu. Teman-teman yang pengen personal reading dan sebagainya, jangan lupa di Instagram Sora @sora_tarot, atau kamu bisa cek link yang ada di bawah. Dan teman-teman, Sora mau nanya dong, kamu itu sudah subscribe atau nonton apa enggak di Misana Sora? Kamu apakah follower di 2 channel? Kalau belum, cus ya, dan ajakin nonton orang-orang di channel ini biar segera menuju 100.000 subscriber pertama ya, biar aku semangat juga bikinnya. Bensinnya itu aja sebenarnya, viewers gitu ya, subscriber itu adalah bensin yang paling nomor 1. Oke, KDAEZIPWNOUWCULMHXJOG 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.